Ketemu lagi di video Abang Azam. Jadi di video kali ini bakalan berbeda dari video-video sebelumnya karena di sini Inga bakalan menceritakan tentang sejarah hukum perdata internasional. Yang penasaran? Stay tune terus ya, jangan di skip-skip. Pertama-tama sejarah dimulai pada Kekaisaran Romawi pada abad kedua sampai ke-6 Masehi. Di sana pola hubungannya masih sangat sederhana, tapi mulai tampak hubungan antara warga Romawi dengan orang-orang asli provinsi yang ada di bagian yang masih termasuk di dalam bagian Kekaisaran Romawi. Penduduk-penduduk asli provinsi dikatakan orang asing dikarenakan mereka tunduk dan memiliki hukumnya sendiri, sehingga dapat disebut sebagai subjek hukum yang memiliki yurisdiksi yang berbeda-beda. Terdapat 3 hukum yang terlahir. Pertama, asas lex recitae atau lexitus. Maksudnya di sini adalah mengatur benda-benda yang tidak bergerak di tempat mereka berada. Yang kedua, lex domicili, mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum di tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah asas lex loci contractus, yang dimaksud mengatur perjanjian mengikuti hukum di mana tempat perjanjian itu dibuat. Berikutnya kita masuk ke masa pertumbuhan asas personal. Jatuhnya Kekaisaran Romawi membuat hukum Romawi secara tidak langsung ditinggalkan dan digantikan dengan asas-asas personal seperti hukum adat, hukum personal, hukum keluarga, dan hukum agama yang berbeda-beda. Persoalan hukum perdata internasional lambat laun muncul, tapi tidak ada mekanisme penyelesaian hukum seperti layaknya pada saat Kekaisaran Romawi. Berikutnya masa pertumbuhan asas teritorial pada abad ke-11 sampai 12. Asas genealogi semakin sulit untuk dipertahankan akibat perlahan struktur masyarakat semakin condong ke arah masyarakat teritorialistik. Di seluruh wilayah Eropa terdapat 2 kubu dalam transformasi tersebut. Pertama, di Eropa Utara, feodalisme berkembang dan hal tersebut berdampak pada hukum, yakni hukum tuan tanah yang bersifat eksekutif terhadap siapapun yang berada di dalam wilayah mereka. Hak-hak asing tidak diakui, termasuk hak-hak yang sebetulnya diatur di dalam hukum internasional publik. Sementara yang kedua, di Eropa Selatan, pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia membuat hukum perdata internasional berperan penting dalam penyelesaian sengketa di antara para pihak. Disinilah lahir pemberlakuan hukum berdasarkan tempat tinggal, juga disebut sebagai teori statuta. Selanjutnya, pada masa pertumbuhan teori statuta pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Bartolus de Sassoferrato kemudian mengkaji lebih lanjut teori yang dikemukakan oleh Accursius dan mengklasifikasikannya ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, statuta personalia, yang objek pengaturannya pribadi dan keluarga bersifat ekstrateritorial. Kedua, statuta realia, yaitu yang objek pengaturannya adalah benda dan objek statuta hukum dari benda dan berprinsip teritorial. Yang ketiga, statuta mixta, yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang berdasarkan prinsip teritorial. Selanjutnya, perkembangan teori statuta yang berkembang di Prancis pada abad ke-16. Meningkatnya perdagangan antar provinsi-provinsi di Prancis membuat hukum perdata internasional harus dipelajari untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Mengingat setiap provinsi memiliki hukumnya masing-masing atau hukumnya sendiri-sendiri. Moulin berpendapat bahwasannya subjek hukum dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk memilih hukum mana yang akan dipakai dalam perjanjian tersebut. Dapat dikatakan bahwa de Moulin memperluas ruang lingkup statuta personalia yang dikembangkan oleh Bartolus dan memasukkan unsur perjanjian di dalamnya.
Selanjutnya, perkembangan teori statuta yang berada di Belanda pada abad ke-17. Perkembangan teori statuta di Belanda menekankan kepada kedaulatan eksklusif negara. Ulrich Huber memiliki 3 prinsip dalam melihat perkara hukum perdata internasional, yakni 1. Hukum suatu negara hanya berlaku di dalam batas-batas negara itu. 2. Semua subjek hukum secara tetap atau sementara di dalam wilayah suatu negara berdaulat merupakan subjek hukum di negara tersebut. Ketiga, hukum yang berlaku di negara asal dapat memiliki kekuatan berlaku di mana-mana, selama tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara pengakuan. Dan yang terakhir, teori-teori modern atau teori universal. Pada abad ke-19, pemikiran hukum perdata internasional mengalami pengajuan berkat para pakar hukum. Salah satunya Carl von Sackvini dan Pasquale Mancini. Maaf ya guys kalau salah penyebutannya. Titik tolak pandangan dari von Sackvini bahwa suatu permasalahan hukum yang sama haruslah memiliki penyelesaian yang sama pula, maupun itu di negara yang berbeda. Maka penyelesaian soal-soal yang menyangkut unsur-unsur asing pun hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga putusnya akan sama di mana-mana. Mancini berpendapat bahwa hukum personal seorang ditentukan oleh nasionalitasnya. Pendapat Mancini ini menjadi dasar mazhab Italia yang berkembang kemudian. Menurut mazhab Italia ini ada 2 macam kaidah dalam sistem hukum. Yang pertama, kaidah hukum yang menyangkut kepentingan perseorangan. Yang kedua, kaidah-kaidah hukum untuk menjaga ketertiban umum. Cita-cita Mancini adalah mencapai unifikasi untuk hukum perdata internasional melalui persetujuan internasional. Sedangkan von Sackvini ingin mewujudkan hukum perdata internasional menjadi wujud yang universal. Jadi guys, sekian dulu ya video kali ini. Semoga dapat mendapat pelajaran dari sejarah hukum perdata internasional yang Nia ketahui. Jadi guys, sekian dulu ya video kali ini. Jika ada tentang sejarah hukum perdata internasional yang tidak ingat sebutkan atau ingat kelewatan, tolong ditambah di kolom komentar di bawah ya guys. Yaudah, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, wassalamualaikum.